Saudara, 9 gugatan untuk Jokowi tersebut diantaranya perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Lalu kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Dan ketiga, politik, impunitas, dan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya komersialisasi penyeragaman dan penundukan dalam sistem pendidikan nasional. Dan total ada 9 gugatan untuk Jokowi yang diajukan Mahkamah Rakyat luar biasa. Sidang Mahkamah Rakyat luar biasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil kemarin mengadili 9 dosa Presiden Joko Widodo yang dinilai merugikan rakyat selama masa pemerintahannya. Kenapa sampai perlu digelar pengadilan rakyat untuk Jokowi dan apa dampaknya bagi Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya? Sudah ada juru bicara Mahkamah Rakyat luar biasa Edi Kurniawan dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ngabalin dan selamat sore Mas Edi. Nona, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Edi terlebih dahulu. Mas Edi, kenapa sampai diperlukan adanya Mahkamah luar biasa ini, Mas Edi? Tujuannya apa? Oke, terima kasih. Selamat sore. Jadi Mahkamah Rakyat luar biasa ini sesungguhnya telah dipersiapkan sejak kurang lebih 1 tahun ya. Untuk mengumpulkan semua kasus-kasus yang terjadi selama 10 tahun rezim Jokowi berkuasa. Pemilihan 10 ini dan para penggugat dan kasus-kasus yang diungkapkan kebenarannya melalui Mahkamah Rakyat ini tentu kasus-kasus yang sesungguhnya itu sudah lama terjadi ya. Ada yang bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ada yang baru terjadi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tidak sanggup diselesaikan gitu. Sehingga rakyat ya memilih untuk berkumpul untuk menyelesaikan masalah sendiri dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi terkait 10 isu tersebut gitu. Oke. Yang kedua, jadi kasus-kasus ini pernah dilakukan upaya-upaya mekanisme formal secara kenegaraan ya. Sudah pernah menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan menang, itu tidak bisa dieksekusi. Misalkan kasus di Kendeng ya sebagai penggugat, ada juga yang menggugat di pengadilan atau yang dikriminalisasi kalah tapi warga belum mendapatkan keadilan gitu. Sehingga ini Mahkamah Rakyat. Bang Ngabalin, melihat gerakan sipil ini respon KSP seperti apa? Iya, bagi kami biasa-biasa saja. Ini kan juga satu bentuk ekspresi dari mungkin ya namanya juga mahasiswa ya. Tapi saya sayang sekali kenapa. Bukan mahasiswa Bang? Apa ini? Ini ada beberapa elemen masyarakat. Iya, di UI apa di Depok? Nah, diadakannya di UI, tapi yang hadir sebagai hakim disebutnya ada aktivis HAM, ada juga mantan pegawai KPK dan lain sebagainya. Kenapa tidak terlalu confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan? Sebetulnya itu yang paling pokok. Ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus. Karena jangan Anda lupa loh, profil ratingnya Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72% loh. Rakyat mana yang Edi dan teman-teman maksudkan? Kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ? Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kamu orang maksudkan? Kalau kasus-kasus apa yang kau sebut itu datang kemarin nih, ini ada di KSP sampai sekarang ini. Mana yang kau bilang bahwa masalahnya dihadapi dengan Mas Edi silakan dijawab. Ini bagian dari mereka yang patah hati. Anda terima dengan statement tersebut? Ya, itu bisa dicek ya dari 9 penggugat dan saksi dan ahli yang kita hadirkan. Dan hakim-hakim ya yang dihadirkan itu
itu punya kapabilitas. Tapi yang paling penting adalah kami sangat Hakim-hakim siapa yang angkat? Sekolah hakim mana? Legal standing apa kamu orang pakai? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal Jadi ya kami sangat menyayangkan panggilan kepada Presiden Jokowi dan partai-partai ketua DPR sudah kami layangkan secara resmi melalui pos dan siapa kamu orang mau panggil presiden, Edi? Kami Kau punya di mana kau punya jalan pikiran? Sama rakyat. Dari mana kau punya legal standing panggil presiden, panggil pimpinan partai, ngaur aja. Dari mana, Edi? Apa legal standingnya? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal kau panggil-panggil orang dengan seenak perutmu. Negara ini memang kamu orang punya negeri sendiri. Ada urusan apa panggil-panggil orang? Mau disidang, mahkamah apa itu, Edi? Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Edi. Kita berikan waktu sebentar, Bang Abalin. Oke, jadi Mahkamah Rakyat ini sangat keliru kalau dikatakan ini barisan sakit hati. Karena yang berkumpul di Mahkamah Rakyat ini itu adalah para korban-korban pelanggaran HAM yang digusur, yang dikriminalisasi, yang dilaporkan, yang tidak mendapatkan keadilan. Gitu. Jadi yang peserta hadir itu kurang lebih 300 orang, itu murni dari masyarakat, dari petani, nelayan, masyarakat perkotaan, dan mereka datang secara swadaya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pilpres, dengan pemilu, dengan sakit hati. Mas Edi, sebentar Bang Abalin. Mas Edi, ini kan ada 9 poin yang diserahkan. Sudah diserahkan saat ini salinannya? Diserahkan ke mana? Diserahkan agar Presiden Jokowi tahu. Kamu mungkin? bawa kemana? Dengar dulu. Mahkamah Rakyat ini, rakyat mana yang kau bikin? Dari mana kau punya aturan bikin ini Mahkamah Rakyat? Astagfirullah, Edi. Kau bilang sama teman-teman itu, rakyat mana? Kasih tunjuk. Kau besok hari apa? Besok hari Rabu, hari Kamis deh. Jumat, bawa datang kemari sini supaya kita kasih tahu mana yang kau bilang rakyat yang tidak mendapatkan itu keadilannya, mahkamah mana yang jangan kau bikin mahkamah sendiri. Oke, jadi Bang Abalin akan membuka pintu untuk hari Jumat untuk teman-teman dari Mahkamah Rakyat untuk datang ke sana, Bang Abalin. Hei, dengar dulu, jangan dulu potong-potong kata-kata saya. Dari mana kau dapat legal standing? Kenapa kau buat Mahkamah Rakyat di luar dari aturan Republik ini? Dari mana rakyat? Siapa yang kau maksudkan? Gampang-gampang aja kau panggil-panggil orang untuk datang di Mahkamah Rakyat. Edi, aduh bahaya nih generasi kita ini. Gitu loh. Oke, Bang Abalin. Maaf saya potong ya karena kita juga terbatas dengan durasi. Dengar. Bawa datang ke Kompas. Dari sana besok bawa datang ya. Saya jam 8 sudah ada di kantor staf presiden. Mana itu mereka yang bilang tidak mendapatkan keadilan itu? Di mana siapa? Besok hari Kamis atau hari Jumat tadi, Bang Abalin? Mau hari Kamis, mau hari Jumat saya tunggu. Oke, Mas Edi akan tiba atau akan datang membuka ataupun diterima oleh Bang Abalin langsung? Mahkamah abal-abal. Silakan kita beri waktu dulu kepada Mas Edi, Bang Abalin. Bang Abalin sudah diberikan pintu sebesar-besarnya oleh KSP untuk berbicara secara langsung, untuk menyampaikan aspirasinya. Besok atau Jumat pagi, Bang Abalin sudah membuka pintu. Apakah teman-teman akan hadir? Oke, sekarang logikanya saya balik. Dalam negara demokrasi ini, saya pikir Mahkamah Rakyat ini kan adalah sebuah bentuk kritik terhadap pemerintahan. Itu sah-sah saja secara demokrasi. Dan kenapa kami memilih bentuk Mahkamah Rakyat? Pertanyaannya saya balik. Kami tantang, apakah presiden mau tidak dipanggil oleh rakyat? Karena presiden itu kan... Siapa kalian? Tahan dulu Bang Abalin, tahan dulu Bang Abalin. Silakan Mas Edi, ditahan dulu Bang Abalin. Kita berikan waktu. Dan sekarang Mahkamah Rakyat itu yang berkumpul adalah warga negara menjadi korban pelanggaran HAM atas nama demokrasi dan konstitusi memanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan-kebijakannya. Oke, cukup. Oke, saya yang memberikan timing Bang Abalin. Sebentar. Nah, ini adalah rakyat memanggil presiden. Memanggil presidennya kemana, Mas Edi? Coba tanya dia baik-baik itu coba supaya dia mengerti. Memanggil presidennya kemana nih? Akan ditemui kemana? Memanggil ke forum Mahkamah Rakyat luar biasa atas nama demokrasi. Ya Allah ya Rabbi. Kau itu betul-betul. Oke, Bang Abalin, diklaim ini adalah suara dari rakyat yang memang menyatakan tidak
merasa tidak mendapatkan keadilan. Disebutnya juga 9 dosa atau nawa dosa Presiden Jokowi. Ini Pak Jokowi tidak respon langsung, kenapa? Dengar dulu baik-baik. Kompas TV dengar baik-baik supaya Ya, dikasih kesempatan. kami dengar dengan lapang terbuka. Apa yang membuat legal standingmu, membuat Mahkamah Rakyat, enak-enakmu panggil itu presiden, panggil ketua-ketua partai. Apa urusannya, Edi? Kenapa ada orang terpelajar kayak begitu? Atas nama demokrasi menjual demokrasi dengan harga murah, atas nama demokrasi kalian salurkan semua kebencian-kebencianmu. Kalau mau supaya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan itu bawa datang ke istana, kasih tahu di mana tempatnya, nanti saya jemput. Di mana masalahnya? Pengadilan mana yang perlu mengurus mereka dengan baik? Jangan begitu caranya. Baik. Membuat itu tidak bagus dalam pembelajaran kepada masyarakat. Kenapa kau tidak bikin sekalian negara sendiri, bikin mahkamah sesuka hatimu? Apa itu? Masa orang terpelajar kayak begitu cara kerjanya? Tidak boleh begitu, itu tidak benar. Itu demokrasi kau jual atas Bang nama Ngabalin, tapi demokrasi. kalau dari Pak Ridwi Payana menyebut ini menerima apresiasi secara terbuka. Biar saja, itu Ridwi Payana beda dengan saya. Saya harus mengkritik. Saya anak UI loh, saya anak Universitas Indonesia. Baik. Saya anak Iluni. Saya tidak mau kampusku dibikin kayak harga murah begitu. Baik, terima kasih Bang Ngabalin. Saya ke Mas Edi. Mas Edi terakhir. Terakhir Mas Edi, singkat saja. Setelah respon dari KSP, apa yang diharapkan dari teman-teman People's Tribunal ini? Mas Edi. Ya, silakan Mas Edi. Setelah mendapatkan jawaban dan juga respon dari Bang Ngabalin dari KSP, jadi, apa yang diharapkan? Ada amar putusan hakim ya. Bahwa wajah pemerintahan Jokowi ini anti demokrasi gitu. Ada kontradiksi di internal istana. Di satu sisi menerima sebagai kritik, tapi Bang Ngabalin menyatakan ini bukan kritik. Nah, kami menganggap ini adalah bagian dari demokrasi, bentuk kritik kami dalam bentuk Mahkamah Rakyat yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Tapi dengan adanya anti kritik begini, kami bisa. Ini bukan kritik, saya tidak setuju caramu. Baik. Kau tidak berpendidikan namanya itu. Hanya alasan demokrasi kemudian berbuat sesuka hatimu. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mas Edi Kurniawan, jubir Mahkamah Rakyat luar biasa. Mungkin setelah ini bisa langsung kontak untuk bertemu secara langsung dan membuka ruang musyawarah. Terima kasih.